Oke, silakan hari ini ada sesuatu yang mau dibahas atau mau disampaikan, silakan. Oke, sip. Biasalah kan, saya tiba-tiba muncul tadi Wangsit. Banyak yang nanya kan kemarin kan. Malam teman-teman ya, malam ya. Oke. Banyak yang nanya kemarin kan di grup, terus Japri juga ada. eh Pertanyaannya simple adalah, kan kenapa ya kok saya udah kelas Zoom Healing kemarin, apalagi batch kedua, itu perasaan nggak karuan, Oke. Oke. ya gitu. Jadi itu kan sebetulnya kondisi antara dia khawatir, cemas, bingung, ya Kang ya. Hmm. Nah, ini kayaknya butuh dijawab nih di sini ya, supaya teman-teman nanti yang mau mengikuti batch selanjutnya, karena wangsit tanggalnya sudah keluar, nanti kita umumin di sini ya, di akhir nanti. Oke, yang sebelum sampai ke batch 3 nanti, biar tahu dulu kenapa itu terjadi. Karena begini, ketika energi itu kan, energi yang dipakai di batch itu kan membersihkan data lama ya Kang ya. Hmm. Oke, data lama yang dibawa dari lingkungan, dari orang tua, dari apapun lah, pokoknya lingkungan terdekat si awalnya mah gitu. Nah, data lama itu dihancurkan oleh data baru gitu loh kan. Ya. Oke. Jadi proses destruksi itu kan, penghancuran itu kan pasti ada sesuatu hal yang terasa gitu loh kan. Ya, sama kayak ibarat katel katel gosong lah kan, katel yang Hmm. sudah hitam-hitam itu dia bisa dibersihin kan pakai sikat kawat, pakai cairannya gitu ya, pakai apapun lah, pokoknya banyak sekarang ya di Tokopedia, cari di sana udah ada cara-caranya gitu. Nah, tapi proses pembersihan kerak itu kan apa namanya? Proses pembersihan kerak itu kan pasti ada rasa yang muncul di sana gitu. Hmm. Jadi ketika proses Zoom healing kemarin dilakukan, ya, ketika proses Zoom healing dilakukan, itu pasti ada proses perubahan perasaan gitu Oke. ya. Jadi teman-teman jangan bingung ketika kemarin habis Zoom healing rasanya kok makin campur. Nah itu tuh justru lagi mengarah kepada menuju kesembuhan gitu loh kan. Betul, betul. Gitu ya. Sama kayak kayak gini loh kan. Orang dikasih tahunya dari dulu kalau apa misal ya Indomie itu yang paling enak itu bikinan mamanya sejak kecil gitu. Tapi rupanya pada saat dia main-main keluar, nyobain di tempat lain, ternyata ada rasa Indomie yang lebih enak daripada buatan mamahnya, misal gitu. Di situ kan terjadi kan yang namanya mind blowing ya. Oke. Oke. Ya, terjadi yang namanya mind blowing, terjadi yang namanya proses kaget, proses terkejut gitu loh, bahwa wow, ternyata selama ini saya ibaratnya seperti tinggal dalam gua yang dikasih sebuah tontonan itu lagi. Ketika keluar dari gua gitu, dia bisa melihat luasnya dunia gitu. Disitulah dia memiliki perspektif yang lain tentang kehidupan gitu loh kan. Jadi di situ pasti ada perubahan perasaan, di situ pasti ada perubahan kebiasaan, di situ pasti ada perubahan respon, di situ ada perubahan apa, cara pandang ya. Karena si energi yang lama itu kan dihancurkan itu. Dar, ketika dia dihancurkan ya sudah. So, teman-teman ketika mengalami hal-hal tersebut, ada rasa-rasa itu, rasa nggak nyaman, rasa apa segala macam dan seterusnya, itu lanjutin justru. Sama kayak gini kan, sama kayak gini simpelnya mah, orang fitness, orang nge-gym, itu Hmm. pertama nyoba, pasti nyeri kan, sakit. Sakit dulu, ya. Sakit dulu, karena kan dia lagi pembentukan masa otot ya. Betul, betul. Dia lagi kenalan gitu loh. Si masa ototnya lagi diberikan sebuah beban yang dia latih, sehingga dia tuh lagi otot pecah ya bahasanya, atau apalah kurang lebih seperti itu ya. Nah itu tuh ada rasa sakit dulu gitu. Tapi yang setahu saya kalau PT-PT di luar sana bilang itu justru masa-masa tersebut lah masa-masa yang kita harus latihan juga, harus latihan terus gitu loh. Betul, betul Nah banget. gitu loh. So ini sama teman-teman ya, ketika ketika ada rasa-rasa tersebut itu jangan berhenti, justru lanjutkan gitu loh. Karena si keran-keran wadah yang kebuka di diri kita tentang emosi negatif itu dia mulai kebuka gitu loh. Betul, betul. Ya, ketika dia kebuka, dia menguapkan sesuatu. Nah, hasil penguapan tersebut, kalau ada penguapan yang mungkin baunya tidak sedap, nah itu dirilis gitu loh, masuk ke PR gitu. Atau kayak gini lah, kita punya memori
catatan dan segala macam yang istilahnya berbau sedih, luka dan segala macam kita bongkar gitu kan, kita buka, betul, otomatis kan terasa tuh ya. betul, betul. Kayak seperti itu mungkin ya. Betul, kayak ini kan kalau saya kemarin ngomong di grup ya, ibarat kita buka gudang kita yang nggak pernah kita berani buka gitu karena tahu sebenarnya isinya apa gitu. Nah ini tuh mulai dibuka gudangnya, mulai disortir kan barang-barangnya apa yang mau dibuang gitu loh. Benar, Nah itu benar. kan ada proses kan, ketika kita mau bersihin barang-barang itu kan ada proses. Kita ada dealing sama perasaan gitu. Ketika kita menyentuh barang, misalkan saya punya barang ini ada pouch gitu ya, tek, aduh pas nyentuh ini teh dulu teh ada memori si mau si Ah, dari siapa, dari mantan kayak dari siapa, benar ya kan? oke, Nah, benar, benar, itu benar, kan kalau benar. meninggalkan sesuatu hal yang tidak enak itu kan kita mulai rilis dan mulai kita buang. Gitulah kurang lebih kan. Itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman siapapun kemarin yang mengikuti Zoom Healing yang udah sekali dua kali atau nanti selanjutnya mau ikut lagi, yang jelas jika merasakan hal-hal yang nggak enak, yaitu tadi ya udah dijelaskan sama Kang Denis ya, kita lagi ya membongkar apa dalaman diri kita tuh seperti apa sebetulnya gitu kan. Betul. Karena selama ini mayoritas orang-orang itu menerima kejadian tuh ya udahlah, padahal nggak diterima sih, itu cuma dibiarkan Benar. ya udahlah padahal masih nempel gitu. Benar Betul. nggak teman-teman ya, selama ini kalian pasti mempunyai luka-luka atau apapun itu ya, memori-memori yang sebetulnya sudah masih ada di dalam diri kita, tapi kita ya diam saja gitu. Nah, Betul. proses inilah dimana semua semua itu harus kita buang dulu, baru nanti kita isi dengan yang baik-baik agar kita kedepannya lebih 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 damai, lebih bahagia. Itu ya teman-teman ya. Mantap, mantap, mantap. Dan, dan ingat ya teman-teman ya, semua yang diam di diri kita, memori yang sudah berubah menjadi energi, itu kalau nggak dikeluarin, itu akan menjadi diri kita yang sekarang. Itu ya. Ya, Berarti ingat itu aja pokoknya ingat ya teman-teman ya, apapun memorinya yang tidak selesai ya di masa lalu, di masa kecil, masa muda, masa janda, yang jelas masa-masa kita yang istilahnya belum selesai, terus hari ini kita belum ngeberesin, belum apa, berarti otomatis kita tuh menjadi masa-masa buruk itu. Hidup ini tuh ya masa-masa buruk ini yang sedang kita alamin ini. Ya kalau pengen kita istilahnya refresh lagi, kita reinkarnasi lebih baik lagi. Ya ini salah satunya, kita adakan healing setiap sebulan sekali teman-teman, untuk membersihkan itu agar agar hidup kita ya lebih baik ke depannya. Itu ya teman-teman ya, keren betul banget ya. sekali, betul sekali. Oke teman-teman, kita Ya, angkat-angkat seperti biasa. boleh. Seperti biasa kan kalau ada yang naik, terus tiba-tiba peserta mau kasih testimoni, silakan ya teman-teman ya. Boleh juga, boleh juga. Oke, sok silakan, silakan kita mulai angkat-angkat. Tapi sebelumnya ada sesuatu nggak yang mau disampaikan mengenai ini energi atau apapun itu gitu, barangkali? Oke, pokoknya intinya balik lagi ya. Energi itu sifatnya kekal, ya guys. Dia itu sifatnya kekal. Dia itu hanya bisa berubah bentuk. Contohnya seperti dari es batu, dia berubah menjadi air. Air kena matahari, dia menguap. Menguap terus dia nanti lama-lama turun lagi. Jadi sebetulnya semua itu hanya bersiklus, ya. Hanya menjadi pola. Sebenarnya energi itu nggak kemana-mana. Itu kenapa balik ke yang tadi. Ketika energi yang terjadi di dalam diri kita, yang kita dapatkan banyak, mohon maaf ya, emosi negatif, trauma, luka batin, ya bayangkan aja guys, dia bertransformasi menjadi diri Anda yang saat ini gitu loh ya. Dia bertransformasi menjadi kepercayaan Anda yang saat ini. Dari kepercayaan dia bertransformasi menjadi kebiasaan. Habis itu dari kebiasaan menjadi kelakuan. Gitu ya. Jadi energi itu segala-galanya ya guys. Energi itu teman-teman, energi itu semuanya. Dia itu adalah segala-galanya. Nanti kalau kita makin paham tentang energi, kita paham tentang frekuensi, kita paham tentang vibrasi, nanti kita mulai mengenal diri kita, gitu ya. Nanti kita bisa mulai nge-track gitu loh, apa yang energi apa sih yang sebenarnya saat ini ada dalam diri saya yang selama ini sudah saya bangun gitu, misalkan usia 36 tahun. Nah, berarti dia bisa kontemplasi tuh. Selama 36 tahun ini, saya tuh sudah menarik kejadian-kejadian apa saja yang hadir kepada hidup saya, hasil dari tarikan yang ada di dalam diri saya gitu loh. Nah, ketika di cross check ternyata setiap kejadian yang ketarik itu tidak enak dan melakukan apa terjadi sebuah pola berulang ketidakenakan tersebut, itu segera cross check, main-main ke dalam ya, ke dalam mana? Ke dalam perasaan, ke dalam ruang diri kita yang paling dalam gitu ya.
cek di sana ada apa sih di sana, ada perasaan apa sih di sana. So kemarin di Zoom Healing itu kenapa ada tugas yang namanya journaling, dan journaling pada saat journaling itu dibutuhkan tingkat PD yang besar ya, karena pada saat journaling ingat ya teman-teman, bukan siapa-siapa yang dihadapin, bukan, meskipun di memorinya ada orang tua, tapi di journaling itu bukan orang tuanya yang dihadapin, bukan, tapi perasaan kita yang tertinggal pada saat kita punya masalah dengan orang tua gitu loh ya. Ingat itu, jadi ketika kita mau journaling itu tuh kita tuh lagi ngadepin diri sendiri sebetulnya kan gitu ya, kita tuh lagi ngadepin diri kita yang penuh dengan luka, dengan diri kita dengan penuh dengan trauma. Nah itu yang kita hadapin. Itu kenapa saya bilang kan butuh jiwa besar untuk mau mengakui sebuah kesalahan, karena mengakui itu awal dari perubahan itu kan. Wah, keren banget. Iya teman-teman ya. Jadi di Zoom Healing kita juga itu ada journalingnya ya. Tadi ya dengan pengakuan ya dengan pengakuan itu tadi apa sih ya? Bentuk Kenapa? Kenapa? awal dari pengakuan itu awal dari apa? Pengakuan itu awal dari sebuah perubahan. Oh, pengakuan awal dari sebuah perubahan. Kemarin juga saya di sini banyak talent yang saya urus ya. Kadang saya melakukan journaling juga pada mereka kemarin tuh. Wah, saya coba nih. Si ibu ini kenapa begini, si ibu ini kenapa begitu. Ada yang nangis banget, ada yang apa istilahnya, ada yang ceria juga gitu. Jadi macam-macam gitu. Nah, kemarin tuh saya wah keren banget pokoknya si ibu ini nangis terus. Ada journaling. Nulis doang. Serius. Nulis doang itu bisa terlirik journaling. Pas saya lihat, ayah tulisannya apa? Itu catatan hutang, Kak. Pantas satu nangis. Hutangnya banyak. Waktu saya Auto menangis. itu bukan journaling Anda, itu kewajiban Anda. Bener ya. Nah, teman-teman. Kang pas dilihat kertasnya, nah itu mah angka, bukan tulisan angka. Enggak, jadi jurnalnya tuh hutang. Teman-teman jangan lupa juga kita akan melakukan Zoom Healing di bulan Agustus berarti ya. Nanti di bulan Agustus. Seperti biasa itu udah batch 3 ya. Terima kasih yang udah mengikuti dari batch 1 ya. Mari teman-teman kita rubah pola pikir kita, kehidupan kita ke arah yang lebih bahagia. Itu ya intinya ya teman-teman ya. Coba kita naikkan ya teman-teman ya. Boleh, silakan. Coba ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dibuka Bu kameranya. Iya, lagi di rumah sakit sih. Ya, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa sih, Kang. Saya Di rumah sakit Ibu, di kamar. iya, Oh, oke. kemarin kan saya kenalin saya Desi dari Tangerang, Kang Denis. Kemarin juga ikut Zoom healingnya Kang Denis yang kemarin batch 2. Iya, saya ingat. Iya. Iya, nah saya tuh jadi setelah itu sih mau testimoni ya Kang ya, maksudnya emang kan udah rilis kan juga saya gitu, udah mulai kayak udah terbiasa dengan model yang kayak journaling, terus udah kita nanti meditasi dulu, jadi mau bobo kita meditasi dulu, terus journaling kayak gitu, pagi bisa jalan, grounding segala itu udah saya lakuin gitu. Alhamdulillah sih Kang, ibaratnya perubahan untuk ke saya sendiri gitu udah mulai banyak perubahan gitu ya Kang ya. Nah, terus ini ceritanya saya kemarin juga sempat ngajak saudara saya ngikutin Zoom Healing ini juga Kang Anjrit. Jadi 1 hari sebelum mau mulai tuh saya udah mau kayaknya emang gimana ya, kita mau convince orang tuh supaya mau ikut tuh kan nggak mudah gitu ya, karena dia terus dia juga kan punya problem gitu. Saya bilang coba dulu aja saya gitu, nanti kita bareng-bareng Zoom-nya saya gitu. Terus akhirnya daftar tuh Kang Anjrit gitu kan, akhirnya daftar juga. Akhirnya kemarin ikut di batch 2 itu gitu. Ya dia juga kalau di saya kan memang pas lagi kita sesi yang air itu kan pas lagi minum itu kan memang kalau di saya kan jadi emang ada kayak sensasi kayak
Kalau saya kayak soda-soda gitu loh, Oh gitu Kang ya. Denis. Oke. Jadi airnya tuh kayak kayak ada gremet-gremet gitu gimana ya? Oke. Gitu ya Kayak gitu. ada sodanya gitu, Bu. Iya, kayak kayak bersoda gitu loh. Terus saya bilang, oh ya udahlah, saya kan kata Kang Denis kan udah terima dulu aja gitu kan, apa yang terjadi di tubuh kita kayak gitu. Ya alhamdulillah sih gitu. Sampai sekarang sih airnya juga masih ada. Boleh dicampur ya Kang itu ya? Boleh, Airnya kalau silakan. kita mau minum boleh ya? Boleh, Bu. Misalnya di sini, saya kan bawa nih di rumah sakit gitu. Saya masukin ke sini gitu boleh ya Kang? Boleh, silakan Bu, silakan. Boleh ya, boleh ya. Ibu boleh istilahnya apa saja yang Ibu rasakan ketika apa meditasi, journaling sampai ke istilahnya apa transferring energy by air itu apa aja yang Ibu rasain coba Bu? Boleh Ya di pas share? Oke, pas meditasi kan memang saya sebelum-sebelumnya juga udah pernah meditasi ya Kang Denis. Jadi pas lagi ikut ke sesi Kang Denis sih memang seperti biasa aja saya ngikutin itu kayak sebagian karena memang udah saya rilis-rilis sih. Jadi meditasi ya nyaman, gak ada yang ibarat kata yang gimana-gimana juga enggak sih, tenang aja gitu biasa. Terus pada sesi journaling juga saya hampir dapat 1 halaman sih pas lagi sesinya Kang Denis gitu. Oke. Ngelanjutin Pas yang saya udah journaling, biasa. pas Iya, pas journaling journaling. Iya. 1 halaman. Iya, 1 halaman Kang Denis tapi bukan bukan utang ya. Aduh, Ibu banyak masalah ya. Saya kira Ibu bahagia hidupnya. Emang gitu. Masih ya Kang, masih lah, masih ya. Oke. Gitu. Jadi saya dapat itu 1 halaman kan tesis saya gitu ya Kang pas lagi itu. Nah, begitu selesai ya udah terus kita minum airnya gitu kan. Ya itu tadi kalau saya tesisnya airnya kayak gitu. Terus besoknya saya ulang lagi, itu udah nggak terlalu sih, nggak terlalu yang bersoda gitu. Jadi udah kayak biasa aja gitu. Tapi emang jadinya ibarat kata saya punya kaki itu kalau bangun tidur suka sakit Kang Denis. Hmm. Kemarin itu emang saya niatin gitu kan buat Hmm. katanya ke badan-badan yang sakit gitu ya kayak gitu. Akhirnya udah tuh, terus kepala pusing hilang, terus kaki kalau pas lagi bangun tidur itu suddenly beberapa hari setelah minum tuh udah nggak sakit gitu. Ah, keren ya. Tuh. Ah, gitu Kang Denis. Jadi saya alhamdulillah ya itu. Nah, tapi yang mau saya tanya nih ya Kang, saya juga tanya di grup sih, mungkin Kang Denis belum ke reply gitu. Jadi Oke. ceritanya nih Kang, 2 hari yang lalu Jumat itu saya itu takziah gitu kan ke tempat teman saya gitu. Satu teman saya yang meninggal, satu lagi ibunya meninggal. Nah, kalau di Jawa itu, Jawa nih karena saya orang Jawa gitu, kalau datang ke takziah itu nggak boleh mandi dulu, ibaratnya nanti setelah setelah habis dari tempat-tempat itu mandi gitu ya Kang. Kayak gitu, mandi mandi gitu, ganti baju semua yang dipakai lepas gitu. Nah, saya itu memang waktu itu udah nggak sempet gitu. Jadi saya setelah dari 2 tempat itu kan emang saya tuh di jalan tuh, saya kan naik motor itu kayak gemeteran gitu kan. Saya nyari pohon Kang, Oke. nyari pohon yang gede. Itu cari nyari pohon terus saya saya depan sekolah anak saya itu kebetulan mau jemput habis itu. Udah tuh saya grounding aja di situ. Saya pegang itu pohon, saya peluk pohonnya gitu. Terus Aduh, alhamdulillah udah tenang gitu ya Kang. Udah tuh oke. baru saya jalan pulang gitu Sebentar, kan. Bu. Ya, Lagi di luar cari pohon gitu. Ibu gak punya suami? nggak ada Kang tuh, atuh sendirian Kang tuh. Aduh, kasihan. Oke, oke, oke. Kak, langsung ke sana temenin nggak? Terus, Bu. Terus saya pegang tuh Kang Denis, saya grounding sebentar, saya bilang, oh nih tolong deh energi negatif yang tadi dari saya tempat-tempat. Karena memang langsung kayak drain ya, ya Ya. Kang Denis ya. Dari tempat-tempat gitu tuh kayak rasanya tuh kok kayak gini ya, saya gitu. Akhirnya saya ke pohon deket sekolah anak saya itu, terus saya pegang, pohon saya nitip ya, saya sini, saya bilang, saya mau grounding sebentar nih, tolong energi-energi saya yang negatif tolong di ini kan dikeluarin ya, saya ajak ngomong lah gitu kan ya Kang. Nah, itu Kang. Nah, saya pulang, saya bilang udah aktivitas biasa. Tahu yang terjadi Kang apa? Itu Jumat siang kan. Sabtu paginya saya itu muntah-muntah, diare, terus akhirnya ya kayak gini masuk rumah sakit ternyata tipes. Kayak gitu. Nah, saya tuh nggak tahu ya Kang, maksudnya apakah ada sesuatu, kayaknya saya makan juga makan biasa, nggak jajan gitu, makan dari yang di rumah. Tapi mungkin menurut saya ya kali dari makanan saya anggap gitu aja gitu. Lah kok jadi saya jadi kena diare, terus muntah-muntah saya gitu. Ya udah begitu sampai UGD katanya dokternya, Bu,
cek lab ya, kita lihat gini-gini, cek darah. Malah dapet tipes, saya malah nggak pulang. Itu ya, gimana ya Kang ya? Oke. Gitu aja sih kalau saya testingnya kan, mudah-mudahan aja nih apa ya sakit biasa lah gitu. Saya makanya tetap bawa airnya, nanti mau saya campur boleh ya Kang ya, kayak gitu ya. Boleh, silakan. Boleh. Oke. Ini ada suara di mana ya? Oke, udah ya. Heeh. Nah, gini Bu Desi, Ibu kalau sudah mulai masuk ke ranah energi, ya, Mm-mm. kasihan. Ibu tuh nanti akan menjadi sensitif. Ya, Hmm. kita sering bilang di live saya atau di Mm-mm. Anjrit atau di sesi kemarin kalau nggak salah saya ada sampaikan juga. Mm-mm. Nah, Ibu tuh nanti makin sensitif sama energi. Gini loh Bu, kalau datang ke tempat yang maaf ya, tempat orang meninggal, itu kan Iya, semua iya. semua yang datang itu kan ibaratnya apa? Rasanya nano-nano kan, perasaannya nano-nano kan. Iya, benar. Jadi ketika datang ke tempat tersebut, itu kan mereka tuh masing-masing punya energi yang tervibrasikan kan. Nah, yang sensitif ini merasakan itu gitu loh Bu. Merasakan kesedihan, merasakan kehilangan, merasakan ketakutan. Iya, benar. Semua gitu loh, semua. Nah, makanya nanti teman-teman sekalian ya untuk yang semua informasi nih. Kalau sudah semakin sensitif, mulai pilih-pilih ya teman-teman ya. Mulai pilih-pilih, mulai diatur. Kalau misalkan harus menghadiri sebuah kondisi yang memang tahu pada akhirnya akan bikin energinya drain, ya hadirkan tapi jangan lama-lama gitu loh. Oke. Jadi mulai aware aja, mulai aware karena gini Bu, nanti makin sering bersih juga. Itu nanti intuisi kita makin bicara. Saya nanya sama Ibu Desi, pas kemarin di sana intuisinya udah bilang nggak, jangan terlalu lama lah. Iya bener. Itu satu Kang. Terus udah gitu saya juga ibarat kata gini, saya juga nggak terlalu emosi gitu. Kayak yang lain pada nangis banget. Itu kan teman saya yang meninggal ya. Kok gue nggak bisa nangis banget ya kayak gitu. Ibarat kata, ya udahlah gitu. Iya emang sedih sih gitu. Cuman ya kita juga nggak bisa yang kayak ekspresif gimana gitu Kang ya. Gitu. Betul. Jadi intinya kalau sudah main ke ranah energi, Heeh. intuisinya ikutin, makin bersih itu dia makin tajam, makin cepat dia kasih tahunya. Makin peka. Nah itu diikutin. Karena kalau sudah main ranah energi itu nanti energi, frekuensi, vibrasi itu dia akan berubah. Gitu ya. Jadi ibu tuh ibaratnya kayak kena residunya Bu. Untung ada proses nyeker loh Bu. Kalau nggak kayaknya drain banget itu. Iya, makanya. Drain banget. Jadi pokoknya intinya, Sampai gemeteran Kang, sampai gemeteran. terus udah gitu Bu, kalau misal nih nemu lagi kondisi gitu, misal ya, kan pernah mengalami gitu. Ibu kalau misalkan habis grounding terus ibu mau makan aja Bu, harus diisi biasanya kayak gitu. Oh, Ya, iya. makan aja pokoknya. Cuman kadang-kadang agak malas, tapi makan diisi Bu. Oke. Isi aja. Ibu lakukan yang ibu suka aja. Ibu makan apa yang ibu suka, ibu makan aja pokoknya. Itu nanti dia ngebantu naikin energi juga. Nah, di akhir baru tentang perasaan-perasaan tersebut sempatkan waktu ibu journaling lagi. Ya. Nah, kan di situ tuh muncul perasaan-perasaan gak enak kan? Akui perasaannya, ibu tulis, uraikan di jurnal. Gitu. Itu sih Bu jawabannya. Satu lagi Bu, saya mendeteksi sesuatu sepertinya. Setelah ibu Zoom healing kemarin ikut pertama kalinya di batch 2 atau ikut di batch dari batch 1? Batch 2. Batch 1 nggak ikut, batch 2. Nah, ini kan saya mau buka batch 3 ya. Iya. Dari batch ke batch, seperti biasa teman-temannya dari batch ke batch itu pasti ada wisdom yang berbeda, ada energi yang berbeda, ada apapun yang berbeda nanti ya. Ibu ngerasa nggak setelah batch 2 ini saya mendeteksi sesuatu ya? Ibu kalau merespon orang atau orang ada gimana ke ibu, jadinya nggak terlalu ngomong gitu. Iya Kang. Iya, sama suami saya nggak on gimana kan? Tuh, coba kamu. Padahal suami saya nyebelin gitu Kang. Coba kayak gini aja saya nggak ditungguin. Cuman saya biasa aja gitu. Saya bilang udahlah biasa. Bu, mau coba camping? Ayo Kang Andri dihibur dong. Ini lagi sakit. Jadi saya tuh mendeteksi energi ibu. Iya. Ibu tuh pokoknya ngerespon sekarang beda aja. Yang awalnya gampang. Iya Kang. Sekarang tuh bukan kayaknya ya. Ibu tuh lebih slow aja.
Iya, iya bener apa-apa. Kang Kalau ibu Denis. merasa, kalau ibu merasa heran Nggak sama, apa-apa ya kayak gitu Kang nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ibu kan masuk ke kedalaman yang ibu belum pernah eh, Mm-mm, mm-mm, raih gitu ya. mm-mm, Makanya setelah Zoom healing itu ibu masuk tuh, ibu masuk ke mm-mm, kedalaman tersebut. Nah, ibu mulai kenalan tuh sama diri ibu gitu loh. mm-mm, Ya, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sok aja ibu pokoknya nikmatin, mm-mm, apa namanya, ibu jalanin aja seperti biasa gitu ya. mm-mm, mm-mm. Iya, iya, iya. Sama boleh cerita lagi ya Kang ya. Ini kan saya ceritanya sendirian nih di kamar ya. Terus itu apa semalam nih kayak kayak semalam kan suami saya belum datang. Itu kan kamar saya kan emang saya kan VIP ya Kang. Jadi ini nih jendela luar nih ceritanya. Oke, Nah, oke. jendela luar nih luarnya itu udah building udah nggak ada balkon lah. Itu tuh Kang Denis ya, ini boleh nih. Semalam itu gini, ada yang ngetok-ketok di situ. Tek, tek, tek gitu. Saya biarin aja, saya dengerin gitu ya kan. Tek, tek, ini nggak mungkin orang saya gitu kan. Cuma saya bilang gini, ya udah saya cuma gini karena saya Jawa ya, saya bilang, ah mau ngapain saya gitu, ate lapo, aku bilang gitu. Wes sakarepmu saya gitu. Saya sama giniin. Saya gini, mau ngapain saya gitu, mau kenalan saya gitu. Serah iya emang saya sendirian, kenapa emang saya gitu. Ah, kayak gitu saya Kang. Gimana ya Kang? Saya Nggak nggak ada apa-apa, takutnya gitu kayak saya. nggak Ya, apa-apa. kok gitu Bagus, ya bagus, gitu. bagus, Terus bagus. satu Kang. Terus, Terus oh iya, terus yang kedua Kang, saya tuh kan sakit ceritanya itu. Saya batuk-batuk terus kan. Saya bilang, "Ah, saya tuh pengen gitu dibawain fix Febrap tuh Kang ya gitu buat ini, buat saya nggak enak lah. Ada kali ya yang mau ngerokin saya gitu. Dilalanya itu Eyang tuh Eyang biasa keluarga saya itu kan dateng, tahu-tahu dateng saya bilang, "Eyang, minta kerokin dong." "Oh iya, saya udah tahu." Pas lagi saya mau ke sini saya bilang saya mau ngerokin kamu gitu kan, saya mau ngerokin Mbak Lia gitu. "Oh iya," saya gitu. "Tapi saya nggak bawa ini, nggak bawa minyak gitu. Bawanya fix." Saya benar-benar fix Febrap itu yang dibawa. Saya bilang gini, "Eyang, orang semalam saya yang minta." "Oh, kamu yang minta?" katanya gitu. "Iya, semalam saya yang minta, Eyang kan." "Iya, perasaan saya tadi mau berangkat saya gini. Saya bawa apa nih? Oh, bawa fix ini aja sekali berguna," kata dia gitu. Ternyata padahal saya nggak bilang gitu. Semalam saya bilang gitu. Bisa gitu ya, Kang ya? bisa Keren, gitu, keren. Bu. Keren Keren, ya. keren. Koneksi itu bisa cepat, Bu. Koneksi itu Iya, bisa iya. cepat. Apa-apa tuh Iya, jadi iya. cepat. Jadi pokoknya makin Iya, kita iya, iya. itu tuh nanti koneksi sensitivitas tuh makin cepat. Good, mantap. Lanjut. Iya, alhamdulillah. Makasih Kang Denis, Oke, makasih thank Kang you ya Bu Anjrit. ya. Insya Allah ikut batch 3 ya, batch 3 ya Kang. Nanti Batch 3 batch tiganya tanggal tuh berapa? di bulan Agustus Bu. Nanti kita umumin di akhir ya. Oh, di grup nanti ada ya? Di sini. Ada nanti. Nanti di info di sini sama di grup. Oke, makasih banyak. Makasih Makasih, semua. sama-sama, Bu. Ya, dadah. Mantap, ya kan? Keren ya, mantap. Makin peka ya intinya ayah. Makin liar ininya testimoninya ya. Betul. Sip, silakan. Kan suaranya jelas kan? Kayak yang jauh ah. Oh gitu. Kela sebentar. Itu kayaknya gak nyambung ah itunya ah. Bentar. Udah koneksi padahal. Teman-teman yang mau masuk grup saya bareng Kang Denis, silakan boleh di save nomor saya 08 Cek. 22 33 44 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Silakan ya teman-teman ya gabung ke grup 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Cek. Tolong teman masih A? Oh ya udah, saya nggak pakai ini kan. Kayaknya kebaca kan kalau sudah ramean gini suka si wireless suka nggak mau ngedetect. Nah, ini jelas ya? Nah, itu jelas A. Oke, sip. Udah paham. Oke ya. Silakan di save nomor saya 0822 33 44 77 belakangnya 05. Teman-teman tolong itu hanya untuk WA group. Jadi jangan sampai minta sembako ke WA itu ya. Saya memang punya satu gerakan satu udara, saya bagi-bagi uang dan sembako, tapi nggak di WA grup Anda. Saya ini aduh buat beli susu lah, buat apa? Tolong ya, itu nanti beda lagi, beda ya, beda cerita ya teman-teman ya. Oke, coba kita
Halo. Salam. Assalamualaikum Kang. Salam, dengan Ibu siapa di mana? Silakan dibuka kameranya. Itu Oh, belum bisa buka bisa kamera. Kang? Ya? Belum bisa, belum bisa. Iya, iya. Oke. Dengan Ibu siapa di Ah, mana, Bu? Ibu Siti Rohemi di Balikpapan. Wah, mantap Ibu Siti, thank you banget sudah hadir. Silakan Iya, Ibu. Gimana Ibu? iya kemarin sudah ikut yang sama ini grup. Mm-mm. Ibu, Rasanya sih Ibu ikut non? Zoom healing kemarin? Iya, ikut Kang, ikut. Oh, oke, ikut Zoom healing. Dari batch 1 atau batch 2? Baru batch 2? Baru batch 2 Kang. Oke. Oh, mulai dari batch 2 ya. Oke, silakan Ibu. Iya. Eh, untuk testimoninya sih rasanya sih biasa sih, masih biasa aja, cuma ya kepingin lah ada perubahan gitu loh Kang di hidup, Oke. di kehidupan, mengenali diri sendiri aja sih niatnya, energi-energi yang Oke. positif ya Kang ya. Dari suara Kang, dari suara saya ini Kang Denis ya, maksudnya bisa gimana gitu. Soalnya saya ini baru kena tipu. Kena tipu sih, maksudnya kena tipu sama yang ngakunya, yang kan saya janda gitu. Yang ngakunya ya, yang ngakunya mau merit, mau nikahin ya, terus ya saya buka hati lah gitu kan. Malu, malu Ibu, dah. Ibu kenal di Facebook Kan. ya? Enggak Kang. Kenal di mana Ibu? Kenal di kenalnya sih kenal di sini, kenal Di kan saya TikTok. kan ini ikut mitra-mitra travel ini kan. Jadi setiap Oh, ketemu orang tuh nawarin sales nih, sales gitu oke, loh. oke. Terus itu ketemu itu. Ternyata dia ngakunya orang Bandung ini, seperti Kakang ini. Masa orang Bandung semua penipu sih? Terus gimana Bu? Ya, terus itu ya sudah katanya. Pertama saya ketemu sudah 1 tahun yang lalu, terus saya menjeda. Dia punya usaha ini nih, ini. Adakah yang mau jadi apa modelnya yang nyumbang gitu, maksudnya dia gitu kan. Saya waktu itu saya abaikan. Nah, menjeda lagi ternyata ada masuk nih di teman-teman, ada proyek nih kan, IKN ini besar nih Kang, pembangunan nih ya Oh, kan oke. di Oke, oke, paham. Kalimantan ya. Betul, paham, paham, Mm-mm. paham, paham. Oke. Jadi ada yang dia tawarin itu sebuah usaha yang untuk material memasok ke IKN. Jadi saya ngubungin lagi beliau. Ternyata kenapa energinya tertarik lagi setelah saya ndak mau, terus jadi mau. Oh, saya bilang mungkin ini perjalanan di hidup saya, mungkin ya. Ya terima aja lah, sudah terima aja lah. Sampai tanggal 27 ini, setelah saya membuat perjanjian, uang itu harus dikembalikan. Ya, tunggulah tanggal 27 ini, mudah-mudahan lah ada titik terangnya. Gitu aja sih, Kang. Amin, amin, amin. Oke. Heeh. Bu, saya mau nanya sesuatu, boleh Bu? Boleh, Kang. Usia berapa Mangga. sekarang? Mohon maaf. Usia saya lahiran 81, Kang. 81. 44 ya? Iya, 44 ya. Ibu 44 sekarang tahun ya. ya. Mm-mm. Bu, mohon maaf nih, mohon maaf. Mohon maaf sekali saya nanya ya. Iya, Kang. Orang tuanya posisinya dulu adakah bercerai? Iya, bercerai bener, Kang. Bener, bercerai. Udah kedeteksi nih Bu, Iya. kebaca soalnya energinya ya. Iya. Ibu saya Iya, kasih, iya, saya Kang. kasih clue ya. Ibu journaling tentang kekecewaan hubungan orang tuanya. Gini loh Bu, gini ya. Ibu kan mendapati kondisi orang tuanya bercerai. Iya, bener, Kang. Ibu pasti merasa bingung, merasa aneh, merasa kok bisa, merasa kok kok bisa terjadi ya? Katanya gitu kan, mungkin dapat informasinya hubungan percintaan itu apa segala macam bla 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 bla. Ini kan hubungannya dulu tidak baik-baik saja, banyak kekerasan segala macam. Nah, Ibu dapat energi kecewanya dari sana, Bu. Iya sih, Kang. Ya, Jadi Ibu abis ini nanti selesai ya, Ibu journaling.
Ya, ibu jabarin perasaan kecewa tentang perpisahan, Bu. Sama satu lagi, mohon maaf nih, tentang perselingkuhan, Bu. Perselingkuhan seperti apa, Kang? Apapun, apapun, apapun di hubungan segala macam, ada nggak rasa takut kalah itu? Iya sih, kan maunya dapat suami ganteng, nggak selingkuh. Kang Anjret pusing. Ya, ini Ya, ibu fokus di situ aja dulu ya, karena ini yang dibahas ini kan ibu ketipu ya. iya ketipu, Kang. Ketipu sama tentang hubungan lah ya, ibarat Iya, gitu. hubungan. Heeh. Supaya nggak jadi pola, ibu journalingnya ke situ. Pertanyaannya, kemarin ini sudah dijurnalkan belum setelah selesai Zoom healing? Lucu sih, Kang. Saya itu nggak ngerti, Kang. Saya dibilangin sama almarhum itu memang almarhum suami saya itu ngasih tahu seperti ini, Kang. Memang tapi di agamanya kita ini kan maksudnya di suku kita ini ada suku Banjar nih, suku Banjar di Kalimantan ini kan ada, Kang. Hmm. Nah, itu saya itu rajin dengan ibadah saya, Islam saya dengan sholat, tapi sholatnya olahraga, bukan olah rasa. Saya Ya ini. sudah, ibu olah rasa lah kalau gitu. Heeh. Berarti olahraganya ya. Ya itu, saya nggak ngenalin diri saya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Itu Saya ini mulutnya ceplos-ceplos gitu, nah nggak bisa nyimpen rahasia, jujur aja ngasih tahu kayak gini. Aduh, ya Allah, kayaknya saya tuh ngomong dulu baru mikir. oke, oke. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya ibu fokus di situ. Pertanyaan saya ulangi ya. Tadi kemarin setelah Zoom healing kedua, ibu ada nggak menuliskan tentang kekecewaan, tentang perpisahan, tentang perceraian? Nggak ada, Nah, malah cita-cita yang saya tulis, belum cita-cita nyampe situ. saya. Ini kan Makanya, Anjret pusing. makanya saya stop. Bu, saya arahin di sini nih. Iya, Saya iya, iya, mestinya ya Kang, mengarah- ya Kang. mestinya mengarahkan itu di private online. Ini saya arahin di sini, nggak apa-apa. Ibu kan, Iya, iya. ibu kan alumni Zoom Iya, healing. benar, Stop, benar. pokoknya nanti habis ini Bu, Ibu cari waktu, Ibu buka tuh bedah tuh part-part luka di situ, ya. Oke. Nanti habis dari situ, nanti dia akan ngelebar Bu ke akar-akar yang lainnya. Nah, ketika akarnya ada, Ibu terusin tulis ke sana, oke? Kang, saya ngomong lagi ya Kang tentang orang tua saya ya almarhum ya, almarhumah ya. Gimana gimana? Kang, saya ini dibawa ke Kalimantan dari Lumajang, dari Jawa Timur. Hmm. Ibu saya itu memang istri kedua dari almarhum bapak saya, gitu loh. Terus Oke. itu bapak saya itu jarang mengunjungin saya, dulu masih saya kecil. Kalau bapak saya datang, saya takut. Jadi saya tidak mengerti maksudnya perjalanan percintaan mereka tuh seperti apa gitu loh, Kang. Saya mau detail di situ itu gimana gitu loh, nulis jurnali. Ini Ibu udah buka sendiri loh, bisa Nah, ya? ibu tulis Nah, tentang itu. tulis Jadi, tentang itu Bu. jadi bu gini bu, ini ibu takutnya nggak paham. Jadi ketika kemarin Iya, healing, ya kemarin heeh. itu kita tuh masih edisi di mana kita mengeluarkan semua kekecewaan, amarah, dendam, iri, dengki yang ada di dalam diri kita. Ibu malah nulis cita-cita. Cita-cita. Bukan itu. Iya. Jadi ibu tulis. Jadi nanti nih setelah ini, nah ini diarahin nih setelah ini. Nanti ibu kan pernapasannya udah tahu kan, yang dari kaki, tubuh, Iya. tangan, ke leher, kepala. Nah setelah pernapasan itu minimal 3 kali, ibu tulis tuh semua yang ada dendam, iri, dengki, kekecewaan, segala macam yang ada dalam jiwa ibu. Kotoran-kotoran itu tuh ditulis gitu bu. Ya, habis ini. Biar apa? Biar ibu tidak menemukan pola-pola seperti ini. Dihianatin lah. Iya. Ya. Uang dibawa kabur pasangan. Ya iyalah, orang suruh nulis kekecewaan malah nulis cita-cita. Kang, ini masih mengganggu Kang. Maksudnya pikirannya saya mau itu mikirin ke sana lagi, mikirin masalah duit yang dibawa itu lagi, mau Ya nulis tulis, itu nah Kang. Tulis, itu tulisnya seperti itu. tulis Bu, Ya. tulis.
Tulis. Benci kan akan hal itu, tulis gitu. Kayaknya waktu Zoom meeting saya Iya. ngomongnya, kayaknya waktu Zoom meeting saya ngomongnya tuangkan emosi negatif, kan asal bukan cita-citanya. Iya, itu negatif ya. Ya Allah, ya makasih Kang, makasih Ya. banyak. Habis ini tulis ya. Heeh. Habis ini tulis ya. Tulis ya. Ya, Oke. ya, makasih ya Siap, Ibu, ya. Kang. Ya, sehat walafiat ya Nah, semuanya. sekarang sebelum tidur nanti Assalamualaikum. tulis ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, antik lah, Kang. Memang salah sambung, kadang-kadang terjadi salah sambung juga. Betul, betul. Nanti di batch 3 harus kita lebih detail lagi ya. Jadi yang kita ungkapkan kan journaling, kita mengeluarkan kotor-kotoran diri kita dulu kan ya. Jadi kan setelah kita keluarnya kotoran, ya otomatis positif yang mau kita ambil tuh ya bisa kena gitu kan, bisa dapat. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Misalkan kita sebut keindahan itu, kita sebut energi positif aja ya, kita sebut nih. Keindahan itu seperti uang, kita dapat misalkan uang banyak dan segala macam. Ini kan kita sebut aja energi positif. Nah, si energi positif ini otomatis akan satu vibrasi dengan yang positif juga kan, otomatis. Nah, si uang akan nempel di diri kita, nggak akan mungkin kalau di dalam diri kitanya itu yang masih negatifnya tuh banyak. Jadi nggak mau gitu. Makanya teman-teman di sini pasti kalau punya uang habis, kalau punya uang habis. Dalam artian si uang tuh nggak seneng diem di diri kalian. Itu salah satunya ya teman-teman. Nah, di teknik journaling yang ada di Zoom Healing ini untuk itu gitu. Kita beresin dulu nih dalam diri kita apa saja sih yang nggak sesuai, nggak sevibrasi dengan apa yang kita inginkan. Itu ya teman-teman ya. Nanti di batch 3 teman-teman kita akan ada lagi itu di bulan Agustus. Tanggalnya tanggal berapa? Nanti itu Oke, sekalian umumin aja kalau gitu ya. kita umumin Ini ya. 545 orang saat ini yang hadir. Nanti batch 3 itu tanggalnya 16 Agustus 2025. Nah, tanggal 16 Agustus ya teman-teman 2025, nanti di Agustus kita akan adakan batch ketiga. Buat teman-teman yang mau ikut silakan save nomor saya 0822334477 belakangnya 05 ya. Silakan di save nomor saya 0822334477 belakangnya 05. Silakan di save ya teman-teman ya. 0822334477 belakangnya 05. Oke? Betul. Jadi kan kenapa 16? Jadi sebelum merdeka besoknya kita merdeka duluan lah. Nah, gitu ya teman-teman. Wah, keren banget tuh ya. Oke. Oke, kita next ada siapa nih? Wah, ini mah kayaknya testimoni mantap nih Bu Rahmawati nih. Mawati Hati. Halo Bu. Halo, Halo. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran Kang? Kedengeran? Ya, assalamualaikum Kang Denis, Kang Anjrit. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Rahmawati dari Garut Kang. Oh iya, silakan Ibu gimana? Iya Kang, Ibu baru pertama kali ikut Zoom Healing yang kedua itu. Usia Ibu 51 tahun. Kang Denis udah tahu nih. Ibu kan menuju menopause nih, udah siklusnya udah nggak tentu. Nah, memang masih suka head, cuman 3 bulan, kadang 4 bulan enggak gitu. Tapi setiap mau datang head itu badan selalu suka sakit dulu sebelum keluar itu. Kadang seminggu sakit, panas dingin gitu, badan pegel-pegel semuanya, pinggang bahkan lebih sakit di bagian pinggang, panas gitu kayaknya. Nah, sesudah itu baru keluar gitu. Tapi yang sakitnya lama, hampir bahkan kadang hampir mau 2 minggu sakitnya. Tapi yang keluar sedikit gitu. Jadi nggak enak lah gitu. Nah, alhamdulillah waktu Zoom kemarin ikutan malam minggu kan kita ya Zoom healing itu hari Selasa saya tuh bangun jam 3. Terus kan ikutin kata Kang Denis mandi pakai air dingin. Nah, tiba-tiba dalam hati tuh pengen mandi gitu kan. Aku tuh mandi aja. Pas jam 3 bangun tuh mandi, dingin-dingin juga mandi. Nah, sesudah mandi langsung meditasi. Nah, udah meditasi, ya itulah journaling terus minum. Nah,
Udah gitu aktivitas seperti biasa. Nah, ketika lagi nyuci Kang gitu, kok ada perut nggak enak nih, nggak enak panas gitu, kayak sakit perut banget gitu. Ini apa kata saya teh? Pas dicek, oh ternyata ya keluar gitu kan sesudah itu. Oh ya Allah ini tapi yang anehnya itu kan banyak kan keluarnya. Masya Allah kata teh kok baru lagi nih keluar banyak gitu. Terus badan tuh setelah keluar jadi enteng gitu. Terus pinggang tuh berkurang sakitnya. Berkurang sakitnya itu. Ah, alhamdulillah. Yang saya aneh itu banjir gitu kan. Banjir udah terakhir head itu waktu lebaran Kang itu tuh terakhir head. Nah, pas itu mau nyoba ikutan Jumiling gitu kan suka yang ngikutin rest area Kang Anjrit ada ini ya ibu tuh coba. Nah, ketika Zoom healing yang ibu rasakan kan ibu nggak banyak komen, ibu mah nyimak aja Kang Denis waktu ngejelasin tuh nyimak kan pada komen tuh yang lain muntah ngantuk, ibu enggak, cuman kaki itu kayak di atas kaki itu dingin kayak ada es batu gitu, dingin banget. Ya Allah ini apa? Terus tangan tuh bergetar Kang, tangan tuh bergetar saking dinginnya. Ah, udah aja fokus apa yang disampaikan Kang Denis, fokus aja. Terus sambil ngambil dulu selimut, diselimutin aja si kaki itu. Karena nggak kuat Kang, kayak ada es batu di kaki itu. Padahal pakai kaos kaki. Emang sih di daerah ibu di Garut dingin karena dekat gunung. Tapi ini dinginnya beda Kang, cuman kaki aja gitu dinginnya. Terus tangan tuh bergetar. Ibu nggak ngomong-ngomong, cuman dengerin aja apa yang Kang Denis sampaikan. Ibu fokus aja kata ibu teh udah gitu. Padahal itu nggak kuat Kang sebenarnya kaki tuh nggak kuat banget. Tapi begitu Kang Denis selesai gitu, terus ibu disuruh apa? Terus meditasi kan, tanya jawab dulu meditasi. Nah di situ mulai kan pas meditasi jadi anget gitu, mulai anget. Nah udah gitu pas journaling Kang panas. Kaki itu jadi panas. Kok jadi panas? Dibuka selimut panas Kang. Ya Allah ini apa? Pas journaling juga keluar tuh Kang. Wah inner child-nya banyak banget ibu. Pokoknya sampai sekarang pun journaling ibu itu kebanyakan inner child Kang. Karena mungkin ya tuh Kang bayangin 51 tahunnya. Terus ibu tuh kan SD sama orang tua. SMP sama nenek, terus SMA balik lagi ke orang tua. Jadi kan didikannya itu banyak banget ya Kang ya. Jadi di journaling itu tentang orang tua, tentang nenek, tentang paman, pokoknya inner child-nya banyak banget kan. Justru yang sekarang ini sedikit keluarnya kekesalan, kebencian sama yang lain tuh, sama suami malahan sedikit Kang. Suami kan udah nggak ada ya Kang, udah 3 tahun. Malah sedikit. Tapi ya itu Kang, inner child ibu yang banyak keluar sampai sekarang. Nah tadi juga habis journaling ada yang nggak enak. Ada sedikit nggak enak tapi nyambung lagi ke inner child. Itu gimana ya Kang ya? Ibu juga jadi, wah kok keluar banyak ini gitu. Ya gimana jadi, Kang? Bu, jadi Ya. sekarang headnya keluar banyak yang asalnya nggak ada gitu Bu ya? Iya, jadi banjir. Alhamdulillah sekarang udah cuma 3 hari Kang. 3 hari itunya. Oke. Ini barusan saya baca Ibu ya, pantesan Ibu head terus ya, karena Ibu udah gak punya suami gitu. Penting mah ibu mah enak Kang, ininya jadi ke badan jadi enteng gitu. Tong ka mana wae Kang Anjrit. Ya gimana Kang itu Kang Denis? Gini Bu, saya jelasin dari yang head ya. Terima kasih ya Bu, ini luar biasa nih Kang ya. Jadi gini Bu, energi itu kan kalau ketika dia ada blocking energi dalam tubuh ya, atas informasi yang kita punya sejak dulu atau memori negatif, apapun lah pokoknya yang negatif, itu kan dia ngeblok bagian tubuh kita kan, bagian tubuh kita yang lemah tuh yang di mana, itu nanti energi itu macet di sana. Nah sesi kemarin itu baik dari meditasinya, journalingnya, air sih terutama yang paling besar di sana, yang pada saat sesi Zoom healing itu dia melungsurkan si hambatan-hambatan yang ada di dalam tubuh ibu. Kalau Kang Anjrit sering bilang
meregenerasi energi ya, meregenerasi energi tubuh peserta pada saat sesi. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, Ibu kalau sudah mulai buka akar, Bu, buka akar, itu nanti akar-akar selanjutnya tuh akan terus kebuka, Bu. Alhamdulillah. Itu bagus, Bu. Itu bagus. Nah, ini yang tadi kan cita-cita, yang ini mah beneran, Kang. Benar-benar bagus. Yang ini mah beneran nih. Nah, jadi Ibu kalau akarnya udah kebuka, justru terusin, Bu. Terusin. Iya. Terusin. Ibu, pokoknya Ibu jangan kaget ketika nanti tiba-tiba nemuin rasa-rasa yang Ibu tuh sebetulnya familiar itu apa ya? Udah tahu gitu sama rasa itu, tapi nggak pernah keakses gitu. Tapi kalau misalkan Ibu rajin-rajin journaling, apalagi kalau dari cerita Ibu tadi, Ibu tuh makin mengakar, itu nanti akan ketemu momen-momen yang Ibu sudah biasa sama momen tersebut sebetulnya gitu ya. Tapi baru dikeluarkan gitu loh, baru diungkapkan gitu loh. Ya. Nah, jadi ketika momen itu keluar, Bu, lanjutin, bagus, Bu, bagus. Berarti akar yang Ibu buka itu portal dirinya tuh bukan sudah mulai sih, ini sudah ngarah, Bu, sudah ngarah ke akar-akar yang makin kecil gitu ya. Iya. Good, Bu, bagus, Bu. Ya, itu kan apa namanya? Kalau itu habis meditasi, terus journaling langsung. Itu kan kata Kang Denis suruh difokusin ke yang sakit ya. Habis minum, kalau itu habis minum. Ya, habis minum itu air energi itu fokuskan ke Kang Denis. Nah, benar Kang, difokuskan ke pinggang. Ibu kan emang lagi mencoba diet, sekarang juga menurunkan, kan di situ pasti di pinggang. Difokuskan ke itu emang benar Kang, jadi apa berkurang. Dulu tuh sering panas pinggang tuh. Nah, sekarang kalau habis minum air energi itu berkurang sekarang, alhamdulillah. Ininya panasnya enggak begitu. Kalau dulu sih ya mungkin itu keluar juga karena keluar itu juga ya Kang, si darahnya banyak ya Kang, mungkin itu juga. Oh iya, jadi enak gitu. Makanya Ibu mah kalau minum kadang sekali, kadang 2 kali ya diirit-irit. Pas itu aja pagi-pagi ya difokuskan ke itu, yang sakit itu, ke pinggang itu Kang, gitu. Oke, good. Mantap Bu Rahmawati. Good. Oh iya, Kang, ini satu lagi. Ibu kan journaling, terus Ibu tuh, anak Ibu kan yang umur 15 tahun, suka dengerin gitu. Kalau ini kan kalau curhat, dia pulang dari sekolah gitu, suka curhat, ada ini nih, dia kan apa-apa bilang gitu, alhamdulillah dekat lah gitu sama anak. Suka Ibu suruh journaling nggak apa-apa Kang itu? Nggak apa-apa sok Bu, nggak apa-apa. Suruh nulis aja pokoknya, nulis perasaannya ya. Iya. Ya, hatur nuhun ya Kang nya. Mantap Bu, mantap. Terima kasih Bu. Hatur nuhun Kang Andrit, yuk, assalamualaikum. Kang, sedikit Kang. Mantap ini Kang, mantap ya. Mantap. Ini corong pipanya udah ketemu celahnya si Ibu tuh berarti. Nah, guys, kalau journaling nanti udah ketemu celah ya. Dan celah itu punya milik masing-masing loh. Bukan milik siapa-siapa, milik masing-masing. Jadi kayak gini loh. Teman-teman kalau mandi, itu setiap peserta atau siapapun yang dengerin live malam ini, itu mandi itu pasti beda-beda. Ada yang mulai dari kepala, ada yang mulai dari nyiram pinggang ke bawah, ada yang mulai dari badan, terus mau sabun dulu atau mau apa dulu. Nah, itu tuh masing-masing tuh dia punya pola. Ya. Journaling sama, teman-teman ya. Kalau sudah mulai akarnya kebuka, udah tahu celahnya, itu nanti diterusin. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ingat, air energi itu mau habisnya cepat, mau diirit-irit, mau dicampur-campur, itu tidak jadi masalah. Ya, ingat, bukan jangan ya. Saya ngasih tahu informasi ini supaya tidak jadi sugesti sih Kang, sebetulnya. Karena si air energi ini sifatnya dia kekal. Jadi energi sudah kerja, dia akan bekerja terus. Dia bukan antipiretik, dia bukan sementara sifatnya, bukan. Ya, air energi ini terus kekal. Jadi makanya setiap batch itu nanti air energi ke air energi berikutnya itu terus melakukan perbaikan yang levelnya lebih baik lagi gitu loh. Gitu kan? Wah, keren ya. Jadi teman-teman ya, energi ini didapatinnya di mana, yaitu di Zoom Healing, Distance Healing ya, bareng Kang Denis ya. Saya setiap bulan udah batch ketiga. Nanti di Agustus di tanggal 16 2025 kita akan mengadakan lagi ini batch ketiga ya untuk Zoom Healing. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti Zoom Healing, apa saja sih kegiatan di Zoom Healing? Itu kegiatannya satu, nanti kita ada meditasi, ada journaling,
Dan yang ketiga ada transferring energy by air ya, dengan air. Nah, air tadi yang banyak ditanyakan itu dari mana, yaitu dari Zoom Healing ya teman-teman ya. Silakan bisa di save nomor saya ya, 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Jadi nanti gabung dulu ke grup ya, ke grup WA, nanti pengumumannya ada di situ. Oke, silakan bisa di save lagi. Sekali lagi nih nomor saya 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Kita next ya teman-teman ya. Yes. Boleh nih nanti yang naik, misalkan udah ikutan 2 batch, nah nanti dari 1 ke 2 perasaannya apa, perubahannya apa, boleh cerita nanti ya. Oke. Wah, ada Dokter Rama ya dari tadi nih. Thank you, Dok. Udah hadir lagi di mana nih Dokter Rama? Pak dokter nih. Halo. Halo. Halo, Halo. Ya, dengan siapa ini? Dengan siapa di mana? Halo? halo, Ya, dengan siapa di mana? halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Ya, maaf sebentar. Ini dengan Ibu Sri di Jawa Tengah. Ya, silakan Ibu. Mana? Eh, kok mati lagi? Enggak mati, Bu. Ada Bu, ada Bu. Ada, Bu. Oh, enggak mati. Enggak. Oh ya, ini Kang Denis, saya Ibu Sri dari Jawa Tengah yang kemarin japri Kang Denis. Oke. Gini Kang, aku mau sebentar agak deg-degan. Ibu kemarin ikut Zoom mau healing enggak? Kemarin ikut Zoom healing enggak, Ibu? Belum. ikut. Oh, ikutnya Ikut. yang pertama, yang kedua, dari yang kedua. Ini kemarin yang pertama. Oh, Oke. berarti yang kemarin itu yang pertama ya, oke. Yang pertama. Nah, terus gimana, Bu? Ya ini saya mau tanya soal apa ya? Kemarin itu hari keberapa itu kan aku tahu-tahu itu loh Kang nangis sendiri, tahu-tahu tiba-tiba nangis sendiri gitu loh. Terus teringat semua memori-memori yang dulu-dulu itu, teringat semuanya yang kemarin itu loh Kang. Oke. Nah, terus yang saya mau tanyakan sekarang yang ini apa itu? Bentar. Apa ya? Sebentar. Agak grogi. Ini saya mau tanya ini. Aku itu kan orangnya suka bosenan. Sering-sering Sama, aku juga suka pindah-pindah. bosenan. Sama, aku juga bosenan loh. Enggak, maksudnya gini loh Kang, aku tuh bosennya mindah-mindah barang. Kalau biasanya ruang TV di situ terus tak ganti sana, terus ruang itu diganti-ganti gitu, itu mempengaruhi energi apa enggak sih Kang? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya mindahin barang-barang di ruangan. Oh, jadi gini jadi si ibu ini Iya, ya. iya. Misalkan TV itu di sini nih ya. Bisa jadi hari esok pengen di sini pindah. Oke. Lemari Iya, pengen gitu. pindahin di situ. Kayak Iya, gitu. iya, betul. Gitu ya, Bu ya. Oke, lanjut. Iya benar. Hmm. Ya itu mempengaruhi energi enggak sih Kang? Oke. Saya mau nanya dulu Bu, maksudnya mempengaruhi energi ke Ibu atau energi ruangannya? Ibu pertanyaannya yang mana? Ya dua-duanya. Oke, gini Bu. Saya rasa kalau pindahin TV setiap hari capek ya Bu ya. Jadi Iya, mempengaruhi stamina setiap gitu hari ya. paling. Enggak setiap
hari kan, kadang ya 3 bulan sekali, kadang setengah tahun sekali gitu. Aku gitu. Memang bosenan gitu loh. Oke, Ibu kalau mindahin TV setiap hari mah mendingan ke tempat fitness aja, Bu. Gini, Bu. Gini, Bu. Iya. Ini pertanyaan sebetulnya kayak bercanda, tapi saya punya pemahaman yang cukup dalam, Bu. Kalau bisa, justru bener, Bu, ruangan itu sesekali itu diganti posisinya. Betul, bagus. Oh gitu. gitu. Oh gitu. Supaya energinya muter, Bu. Nah, ini jadi bahas yang lain ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini supaya energinya muter, Bu. Supaya energinya muter. Ya, jadi ruangan itu, Iya. ruangan itu diganti sesuai hati Ibu. Jangan dipaksakan. Kalau Ibu nggak mau Oh ganti, gitu. masih nyaman, jangan dipaksain, Bu. Jangan dipaksain. Jadi Ibu ketika saya pengen ganti posisi, pindahin apa segala macam itu boleh, Bu. Itu karena dia membuat sirkulasi energi di ruangan tersebut itu menjadi berputar. Oh iya. Silakan. Tapi Jadi, itu Kang, suamiku itu kadang bingung. oke. Biasanya di sini, tahu-tahu kok di situ, dia kadang-kadang pusing. Ah, kamu itu sukanya kayak gitu. Tapi lama-lama dia juga udah tahu nek istrinya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Ibu jangan lama-lama ganti-ganti suami, jangan, Bu. Ya, pokoknya gini, Bu. Ibu kalau mau melakukan itu, kuncinya satu, Ibu berkomunikasi, ya. Ibu Ya. bilang, Ibu komunikasi. Tapi gini Kang, Gimana? komunikasi sama siapa maksudnya? Sama ya, Bu. suami. Sama Aku suami. itu gini Kang, aku itu orangnya apa ya? Orangnya suka kemauan aku sendiri gitu loh. Pokoknya aku tuh pokoknya orangnya ngeyelan gitu loh. Kadang Oke. suami tuh kadang ya marah gitu. Ya, makanya saya bilang tetap harus ada komunikasinya. Minimal bilang lah, Bu, Pak, saya mau mindahin ini ya. Saya mau mindahin ini, yang nggak apa-apa. Nanti lama-lama suami akan ngerti polanya Ibu. Gitu, ya. Bu, Iya. saya ruangan itu, Ya Bu. sama satu Gimana? ya. Gimana? Ya, sama satu lagi, aku tuh kalau kok suara Kang Dennis nggak denger? Nggak Ada. kedengeran? Ada. Ya, kenapa, Bu? Halo, Bu. Itu sama satu lagi aku tuh, halo. Ya. Ada. Kalau aku punya, halo, Ya. kalau punya uang kok cepet habis itu gimana itu? Kalau dapat uang cepet habis, Kalau ini, Bu, Ibu mesti cek hubungan Ibu sama uang gimana, ya. Gini loh, Bu. Gini ya. Gini, Bu. Kalau Ibu hubungan sama uang nggak baik, itu si uang itu nggak mau lama-lama tinggal di Ibu. Gini lah, Bu, simpelnya. Ibu punya teman ya. Ibu awalnya berteman, lama-lama Ibu mendapati sebuah kondisi yang tidak suka. Lama-lama Ibu udah nggak temenan lagi sama orang tersebut. Pertanyaannya, kalau Ibu ketemu sama orang tersebut, pasti maunya cepat-cepat pergi, betul nggak? Iya, Sama iya, kayak gitu, iya. Bu. Uang Nah, juga sama uang juga seperti itu, Bu. sama. Karena uang tuh punya energi, Bu. Dia tuh penghantar. Gitu ya. Nah, ini Iya, bisa caranya masuk PR. Ibu tulis, Ibu punya prasangka buruk apa yang nggak nyaman pengalaman tentang uang. Ibu punya prasangka kejadian buruk apa dulu tentang uang. Contoh, informasi yang sering dapat ya, contoh dari orang tua. Nah, kamu nanti kalau udah gede akan merasakan susahnya cari uang. Itu, Bu, salah satunya, Bu. Hati-hati itu. Oh, mungkin itu inner child ya, Kang. Itu dulu orang tua saya itu bilang kayak gini. Kalau orang Jawa itu bilangnya gini. Kalau nggak gerak itu nggak bisa makan atau gimana gitu. Nah, itu salah Dulu. satunya. Salah satunya makanya Ibu harus capek dulu kan, baru dapat uang kan? Gitu. Ya, so Ibu beresin di situ ya. Ya, Ibu tulis. apa lagi ya? Apa tuh? Sama itu aku mau tanya apa? Halo? Halo, Ya, Bu. apa Ibu mau tanya apa? Halo? Oh, Silakan, Bu.
Sama ini aku kan punya anak yang nomor 2 itu loh. Nomor 2 itu kan kok sifatnya mirip saya sekali. Hmm. Terus itu apa itu? Aku kok kayak apa ya? Maksudnya kayak fotokopi gitu loh, Kang. Terus? Sifat anak aku itu loh gitu. Terus? Nah, ya yang kemarin aku ceritakan dia lahirnya cewek, tapi aku punya keinginan cowok itu loh, Kang. Iya, ingat Nah, saya ya ingat itu. waktu live sebelum. Ya, saya ingat Bu. Kenapa Bu? Kenapa? Nah, ya itu apa ya? Maksudnya dia kok kelakuannya kok maksudnya sama aku gitu loh. Kayak aku banget gitu loh, Kang. Gitu ya. Oke. Ibu beresin. Maksudnya emosinya kalau pokoknya semua mirip lah kayak fotokopi gitulah. Ya iyalah, kan ibu yang buat. Ada yang komen barusan masa mirip tetangga sebenarnya. Gini Bu. Ibu tulis penyesalan Ibu sama anak Ibu ya. Oke? Ibu tulis masa penyesalan Ibu terhadap anak Ibu. Iya. Oke? Ya. Iya, Apapun. Paling Bu ditulis semua penyesalan terhadap anak ya. Oke? Ditulis. Oh gitu ya, Kang ya. Oh Tulis aja iya. pokoknya. Tulis aja penyesalan Ya terhadap udah. anak. Contohnya kayak misalkan ibu tuh, aduh saya ngerasa nyesel ya, ternyata anak saya tuh anak yang tidak diinginkan tapi dia lahir. Itu kan ada penyesalan. Ibu tulis. Oke? Oh, Ya? ya. Oke, Bu? Ya. Ya. Ya, oke, terima kasih. Terima Terus, Bu? kasih. Terus Bu, ini Bu, Ya. saya mau kasih tips ya, bonus buat Ibu. Apa? Kan Ibu tadinya pengen gimana sih biar kita tuh nggak cepet habis uang, biar uang tuh deket sama kita, gitu kan ya? Ya. Nah, otomatis kita harus satu circle, satu vibrasi nih sama uang. Gimana caranya agar kita satu vibrasi sama uang? Nih saya mau tanya dulu ke Ibu ya. Ibu Ya. kalau pegang uang rasanya gimana? Rasanya ya seneng sih, seneng. Tenang, terus apa lagi? Tenang ya, Ya, tenang. Suka Ya, tenang seneng. kan? Kalau pegang uang tenang kan? iya. Terus Iya. pokoknya tenang, nyaman, bahagia kalau pegang uang kan? Ya, Nah, kalau uang pengen deket sama kita ya, bisa nggak Ibu menjaga itu? Tenang, senang. Berarti otomatis jangan ngeluh, jangan marah-marah, Iya. jangan julid. Nah itu Bu, kalau pengen satu circle, satu vibrasi sama uang, oke? Oh, gini Kang. Aku kadang masih kepancing marah-marah gitu, Kang. Ya itu makanya Ibu Sama bokeh anak itu. terus. Mau gimana lagi, anak itu bikin aku kesel gitu. Ya itu kan perlu latihan, itu yang namanya perlu latihan kan di situ. Oke? Oke, siap Bu. Iya, sama itu Terus aja ya satu udah lah, aja. bisa lagi. Apalagi? Ya udah, terima kasih banyak. Dadah, Ibu. Tadi akhirnya keluar lagi tuh Kang. Itu anak tuh bikin saya kesel. Nah, itu kan keluar. Itu keluar tuh. Itu tolong Bu dirilis pakai journaling ya, tekniknya yang dari Kang Denis. Teman-teman jangan lupa kita akan mengadakan Zoom Healing batch 3 di Agustus ini ya, di Agustus besok di tanggal 16. Bagi teman-teman yang mau gabung silakan ditulis nomor saya 0822334477 belakangnya 05. Ingat teman-teman ya, perubahan apa sih tadi teh pohon? Apa tadi teh? Apa tadi teh? Sarua pohon Kang. Lupa. Oke. Semua tuh dimulai dari diri kita. Jadi ketika kita mulai mengakui
Nah, jujur kepada diri kita sendiri, disitulah letak perubahan terjadi gitu kan. wah teman-teman ya, saat kita mulai mengakui, di sanalah titik perubahan akan terjadi. Nah, oke. Nah, kita angkat lagi ayat. Empat lagi kan? Yes. Oke. Coba. Antik pentingnya. Seru ya. Ada siapa nih? Ajit, Ajit. Halo. Halo. Halo, Pak. Dengan siapa di mana? Wah. Ini tune in nggak nih? Halo Pak. Halo, Pak. Pak Ajit. Halo. Nggak tuning kayaknya kan? Nggak nyambung kayaknya. Pak Ajit, maaf ya. Cari lagi. Coba kita. Ini ada siapa nih? Halo, yang mau naik silakan berteman dulu sama saya. Nanti klik tamu ya. Halo, dengan Ibu Halo, siapa? selamat malam. Malam. Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana? Boleh dibuka kameranya? Jangan dong. Oke. Nggak apa-apa. Maaf. Silakan. Ya, dengan Silakan, Ibu silakan. siapa? Malam. Perkenalkan, nama saya Tri Kristiani dari Surabaya. Oke. Oke, Mbak Saya Tri. sudah ikut batch yang pertama sama dua. Oh, Mantap. oke. Mantap nih. Gimana? Cerita silakan Bu. Boleh cerita, Bu? Nah, kalau yang pertama itu fokusnya belakangan-belakangan kan saya selama ini kalau misalnya diajak argumentasi atau berbantahan bicara itu kan seringkali lemot ya, lola gitu. Nanti jeda baru berapa menit baru bisa merespon gitu. Nah, setelah ikut yang Zoom healing pertama itu nggak langsung ya, Kang. Jadi di minggu-minggu terakhir mau batch 2 itu berbantahan bisa malah langsung fokus dan poin gitu loh. Jadi nggak banyak kalimat dan lawan bicaranya juga jadi paham gitu. Oke. Tapi tetap nggak reaktif sih. Kalau nggak reaktifnya udah lama sejak sebelum ikut Zoom healing itu karena memang udah belajar kesadaran ya. Jadi apalagi Oke. udah dapat dari Kang Abu gitu. Hmm. Cuman kalau ke keuangan sama ke kesehatan belum, tapi kalau ke kerjaan itu banyak banget ajaibnya gitu. Hmm. Oh, mantap nih. Jadi Gimana? kayak misal ya, kan saya kebetulan HRD dan Wah, bertanggung jawabnya langsung tunggu. Mantap di mananya? Kan bertanggung jawab langsung sama kalau berbau direktur. uang buat saya mantap, Bu. Oke, lanjut. Iya. Jadi misalnya ada masalah dengan SDM bahkan akan melay-off seseorang gitu. 2 kali kejadian tuh. Dan posisinya yang level manager. Jangankan level manager ya, kalau mau melay-off yang levelnya staff aja berat hati ya, Kang. Oke. Karena setidaknya kita melaporkan orang ya gitu. Oke. Kemudian belum kita masih bahas tuh pagi. Jadi masih rahasia gitu kan, cuman saya dan beliau Pak Direktur. Ternyata yang bersangkutan malamnya udah mengajukan resign sehingga ya beda kan. Treatmentnya kalau resign sama melay-off itu kan beda. Jadi di situ saya kayak nggak perlu effort gitu. Itu yang batch pertama Mudah gitu ya. mudah. Di Dapat batch kemudahan. kedua itu lebih cepat lagi gitu. Oke. Jadi misalnya hari ini pagi gitu ya, saya nggak enak sama satu SDM cara kerjanya apa-apa. Langsung Saya nggak kabur. mungkin langsung kabur. Apa kan? Orangnya langsung kabur, nggak kerja lagi gitu. Ya. Saya kalau marah wajahnya kayak Sandra Bullock tau mah. Waduh. Oke. Nah itu paginya ya, itu saya rilis langsung, saya tulis juga. Saya marah gitu sama si A cara kerjanya, saya jengkel, kemudian saya kecewa banget. Bahkan saya pengen gini gitu kan, pokoknya negatif semua. Dan itu saya ulang, nggak cuma satu kali, saya ulang gitu. Besoknya pagi-pagi dipanggil sama Pak Direktur.
Diputusin sama dia dengan yang saya risaukan itu ya, yang saya bikin resah. Itu diputusin langsung sama beliau. Ini harusnya begini, ini harusnya jadi effortless gitu loh. Oke. Good. Jadi saya jadi enak juga ke SDM yang itu. Kemudian saya juga nggak perlu diksi gitu kan. Kalau mau ke orang lain kan mesti diksinya mesti pas, dan itu mikirnya kan nggak bisa, redaksionalnya kan mesti dibikin matang-matang supaya nggak menusuk gitu kan. Oke. Nah, karena otoritas paling tinggi yang sudah memutuskan, sehingga saya santai gitu. Kayak gitu. Itu terjadi beberapa kali. Jadi Gitu. semakin banyak kemudahan terutama dalam kerjaan, Bu ya. Iya, bahkan ada manajer yang sering kali berdua gitu bicara setelah briefing kemarin Sabtu itu, saya ngomong, Pak, topik itu kan bukannya mau saya kasih ke orang-orang pagi ini ya, kok diduluin ya Pak Direktur. Dia ketawa, iya ya ajaib ya, kata gitu. Ngomong-ngomong di perusahaan apa nih, Bu? Kami di perusahaan distributor pendingin. Oke. Gitu. Karyawan ada berapa, Bu, karyawan, Bu? Ada 150 lebih tersebar di 7 cabang. Oh, 7 cabang. Itu semuanya yang kalau mau masuk ke Ibu gitu? Yoi. Oke. Ya udah nanti Kenapa mau nitip ya? yang gak ada kerjaan saya ya bayar ke saya 1 juta, saya masukin ke Ibu ya. Bisa jadi uang, Bu, kalau sama saya. Gitu ya. Gitu. Nah, Kang Denis mau nanya gitu kan. Tadi kan bahas masalah uang. Ya bagi kami orang Jawa itu kan memang ya benar, tadi ada yang kalau nggak kerja ya nggak dapat uang gitu. Kalau nggak obah itu nggak gerak ya. Ya nggak dapat uang gitu loh. Masa kalau misalnya cuman berangan-angan, apa bisa sih uang itu jatuh dari langit kayak gitu, Kang? Nah, itu journalingnya contoh kalimatnya kayak apa ya, Kang? Oke, gini Bu, journalingnya. Itu kan Ibu dapat sebuah memori, Ibu dapat sebuah data yang sifatnya data lama dari orang tua ya. Iya. Nah, udah otomatis hubungan Ibu itu tali hara energi sama uangnya tuh jadi seperti sesuai data tersebut intinya ya. Nah, Ibu sekarang sudah masuk pola-pola healing segala macam. Ibu sudah mendapatkan percepatan, kemudahan di pekerjaan segala macam. Ini mulai diterapkan di uang, Bu. Jadi Ibu juga menuliskan bahwa Ibu tidak nyaman mendapatkan data-data tersebut. Bahwa data-data tersebut tuh tanda petik ibaratnya zong gitu loh. Palsu gitu loh. Gitu ya. Jadi Ibu tulis rasa kecewanya ketika dapat data tersebut. Nanti kekorek, Bu. Apakah memang benar si data tersebut itu sudah melekat di Ibu dan hubungan Ibu sama uang pun hasilnya menjadi seperti itu gitu loh. Gitu ya. Salah satu caranya boleh Bu, Ibu pegang uang, Ibu rasain. Itu tuh perasaan pertama yang muncul ketika Ibu pegang uang, terus ketika Ibu melihat rekening apa segala macam, itu tuh perasaan yang pertama yang muncul apa gitu. Gitu ya. Nah, nanti di sana tuh akan kedeteksi Bu, akan kecek di sana. Nanti energi Ibu, hubungan Ibu sama uang tuh energinya gimana gitu loh. Oh iya, benar. Kan tiap kali pegang uang tuh pasti gini, bentar lagi habis nih kalau uang. Nah, Kalau pegang uang cash itu pasti cepat habis itu Itu gitu. kan prasangka, Bu. Kenapa coba seperti itu? Karena tidak menutup kemungkinan Ibu tuh sejak usia-usia bisa jadi 0 sampai 5, 5 sampai 7 nggak sengaja dengar itu atau memang orang tuanya ngomong itu masuk ke data Ibu gitu loh. Gitu ya. Biasanya jadinya gini sih, Bu. Uang itu harus dihemat ya, karena cari uang itu susah. Itu nanti kebalikannya jadinya, Bu. Si uang itu jadi pas kita pegang, uang ini nanti cepat habis gitu loh. Oke. Gitu. Jadi Ibu rilis di part itu. Nanti ketika Ibu buka akarnya, satu akar, dia akan membuka akar-akar yang lain seperti Bu Rahmawati kalau nggak salah yang tadi ya, yang orang Garut itu. Oh, jadi keikut semua gitu ya? Ikut semua, nanti kebuka Bu. Oh iya, saya tuh dulu pernah ditanamin informasi ini, saya pernah dapat data ini, saya pernah dapat apa segala macam. Jadi ibaratnya Ibu tuh banyak data error. Nah, data errornya dimodifikasi, Bu. Gitu ya, dengan cara Ibu rilis. Ibu akui dulu. Sampai nanti minimal pas pegang uang Ibu rasanya netral. Oh, oke. Indikatornya sampai rasa netral ya waktu. Rasa netral. Dari situ nanti baru muncul ketika ada uang itu perasaannya apa gitu. Bahagia, senang, aman, dan seterusnya. Itu yang tadi kalau kata Kang Anjrit, lanjutannya adalah dijaga, frekuensinya dijaga sama uang.
Oke, oke. Itu sampai Gitu. kalau ke ATM itu jadi enggan, jadi males gitu loh. Karena pegang uang Itu tunai salah pasti satunya. ngalir gitu, nggak Iya, itu salah kerasa. satunya. Itu salah satunya, Bu. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Jadi pokoknya Ibu journaling atau rilis tentang informasi-informasi yang Ibu dapat. Yang sekarang itu Ibu sudah belajar pencerahan gitu ya, kesadaran. Saya tahu ini tuh data lama ini tuh nggak benar. Nah itu rilis, Bu. Saya yakin pasti Ibu tahu banyak tentang itu. Oke. Gitu. Kang, Oke? boleh nanya satu lagi nggak? Boleh, silakan Bu Tri. Terakhir-terakhir ini sering kebangun antara jam 2, jam 3, jam 2, jam 3. Hmm, Adakah sesuatu hubungannya dengan energi atau... Tapi ada. kan semuanya nggak ada kebetulan ya. Ada. Saya nanya dulu, Ibu tidur jam berapa? Tidur nggak mesti, kadang jam 11 gitu. Oke, tapi kebangun selalu jam segitu ya? Iya, terus Oke, berusaha tidur lagi. tapi maksudnya sekitar kalau kayak jam 12, jam 1 gitu sering nggak? Nggak pernah. Nggak Kadang-kadang pernah. kalau tidurnya, kan saya mulai susah tidur tuh Hmm. setelah kena lupus itu. Jadi kalau tidurnya jam 1, nggak. Dia bangunnya agak setengah 4 kayak gitu. Tapi kalau Oke. pernah tidur jam 8 ketiduran ya karena capek ya. Otomatis Oke. itu jam 1 bangun, jam 2 bangun gitu. Oke, Atau Bu. jam 10 gitu, kayak gitu Nah, polanya. gini Bu, gini. Kalau tidurnya sebelum jam 11, Ya, kalau kebangun di jam-jam 3 gitu ya, apalagi tidur jam 9, ya. terus kebangun sekitar jam 3, itu tuh kebangun di jam-jam segitu tuh kebangun pada saat energinya lagi diisi, Bu. Oh, Jadi saya pernah cerita kan di live kedua kalau nggak salah sama Kang Anjrit ya. Itu tidur sebelum jam 11 itu ada shifting energi antara jam 11 sampai jam 1 tuh ada shifting energi di sana. Ya. oke. Ada regenerasi energi di sana, ada pergantian energi di sana. Gitu ya. Ya. Nah, kalau misalkan Ibu tidurnya jam 12, jam 1 tapi bangunnya jam-jam segitu juga, cek Ya. Bu, bisa jadi ada emosi yang nyangkut. Oh, Cara ceknya contohnya? gini, cara ceknya gini. Ketika Ibu bangun, pikiran atau perasaan apa yang pertama muncul? Itu aja cross checknya. Oh, gitu ya. Karena bisa jadi kalau deketan tapi siklus bangunnya sama, bisa jadi ibu tidur tapi bawa sesuatu hal yang tidak beres, belum selesai. Oke, ntar Betul, dia ibu cek aja. mati. Ibu cek aja, pokoknya begitu ibu bangun, perasaan sama pikiran apa yang pertama muncul, ya. Oke, baiklah. Oke, Gitu, Bu. Kang. Terima Oke, kasih. sama-sama. Terima kasih. Mantap. Terima kasih, Kang Hendrik. Sama-sama Jadi, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih ya. terima kasih. Ibu saya follow ya, soalnya Ibu HRD ya. Mantap ya kan, akselerasi dari B1 ke B2 ya. Mantap ya si Ibu itu ikut dari batch 1 dan batch 2 ya, kemudahan dalam bekerja yang Ibu dapetin ya, yang tadinya mau nge-layout atau mau nge-layoff atau mau mutusin kerja karyawannya atau itu agak sedikit terganggu, sekarang lebih mudah gitu Ayah. Betul. Keren Itu banget. simpelnya gini sih Kang, sebetulnya saya jelasin dikit ya teman-teman ya. Itu tuh kan makin sering bersih-bersih, makin sering ke dalam, itu nanti frekuensi kita makin lebar. Hmm. Nah, jadi ketika frekuensinya makin lebar, itu nanti hubungan kita sama semesta, sang maha netral ini tuh cepet kan. Oke. Karena wadah kita kan makin lebar, dia tuh makin besar gitu loh, frekuensi kita makin besar. Jadi makin cepet aja, makin cepet. Jadi kadang-kadang belum juga, baru ditek udah kejadian gitu loh kan. Nah, itu ya Tadi teman-teman. si ibu itu kan ngomong gitu kan. Itu salah satu istilahnya kita bisa bilang manfaat ya teman-teman saat kita membenahi segala hal yang ada dalam diri kita, salah satunya energi dalam tubuh kita. Teman-teman bisa dapetin di mana? Salah satunya di Zoom Healing ya bareng Kang Denis terutama. Nanti kita akan ada Zoom Healing lagi di Agustus ini teman-teman ya, di tanggal 16 ya. Buat teman-teman yang mau ikut silakan bisa save nomor saya 0822334477 belakangnya 05. Silakan di save, nanti WA aja, Kang saya mau ikut Zoom Healing. Ya, silakan di WA. Tolong sekali lagi saya umumkan di sini, jangan nge-WA minta sembako. TV saya itu bagi-bagi uang itu gerakan satu udara ya teman-teman. Jadi saya tidak berbagi uang lewat WA Anda ya. Tolong ya. WA saya jadi banyak yang minta sembako. Kan
nanti gerakan satu udara akan ada lagi di bulan Agustus ya teman-teman. Bulan kemarin kan udah ya. Nanti bulan Agustus ada lagi. Saya nggak akan mungkin tiap hari Anda. Gerakan satu udara tiap hari 1 kali 5 juta kali 30 hari gimana?